Terima kasih Saudari Yulce Lineng. Saya akan share screen ya. Saudara dan saudariku, malam hari ini saya akan menawarkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan Carolus Borromeus yang kita peringati pestanya. Quotation ini berasal dari Carolus Borromeus, yaitu prayer comes first. Nggak tahu ya, ketika saya membaca beberapa quotes dari Carolus Borromeus, kalimat ini yang paling kena pada saya. Dan saya berharap bahwa kalimat ini juga kena pada Anda. Menariknya, saudara dan saudariku, kalimat ini bukan kalimat yang lahir dari seseorang yang tidak sibuk ya, tapi justru dari seorang santo dan nanti juga teman-teman yang lain yang mulai sangat aktif ya dalam kerasulan. Jadi saya kira kebanyakan dari kita itu juga hidupnya dekat dengan Carolus Borromeus. Maka mudah-mudahan tema Prayer Come First ini juga muncul dari kita yang di tengah kesibukan itu punya quote dalam hidup kita, yaitu Prayer Come First. Dan ini ada satu quote lain dari Carolus Borromeus. Jika percikan kasih Allah sudah terbakar dalam dirimu, jangan sampai tersambar angin karena dapat padam. Stay quiet with God. Dan pada awal kita kumpul di sini, kita sudah beberapa saat ya, stay quiet with God. Dan ini adalah momen yang kita seringkali cari-cari di dalam hidup kita untuk bisa stay quiet with God, karena kalau kita bisa stay quiet with God, percikan kasih Allah itu terbakar di dalam diri kita. Nah, Santo Carolus Borromeus ini nggak sendirian ya, teman-teman. Beliau hidup sejaman dekat dengan Yohanes dari Salib, salah satu mistikus dalam gereja Katolik. Beliau juga membuat sebuah quotation, bertekunlah dalam doa tanpa mengabaikannya, bahkan di tengah-tengah kesibukan lahiriah. Entah kamu makan atau minum, entah berbincang dengan orang lain, atau melakukan apapun juga, inginkanlah Allah selalu, dan tambatkanlah hatimu kepadanya. Dari Anda yang mengawali perjumpaan kita dengan doa, saya dapat menangkap bahwa Anda semua itu menginginkan Allah selalu, dan Anda ingin menambatkan hati Anda pada hati Allah. Dan itu terjadi kalau kita mau masuk dalam suasana doa. Nah, selain Yohanes dari Salib, juga Carolus Borromeus, ada Santa Teresa dari Avia. Beliau juga mengatakan, doa adalah hubungan persahabatan yang intim dan perbincangan yang sering dijalin dalam kesendirian. Hanya dengan Dia yang kita tahu mencintai kita. Kita berharap ya, dengan komunitas Love Praying Family, Anda semakin terjalin persahabatan yang semakin intim dengan Allah. Ketika Anda sendirian dengan Dia dalam doa, Anda tidak merasa kesepian, melainkan justru Anda menikmati momen sendiri dengan Dia. Karena pada momen seperti itu, Anda mengalami Allah, Dia yang mencintai kita. Nah, saudara dan saudariku, Santo Carolus Borromeus, juga Santa Teresa dari Avia, Yohanes dari Salib, dan nanti juga kita bisa menambahkan Santo Ignatius dari Loyola, yang kurang lebih hidup pada era yang sama, itu sangat menekankan prayer come first. Dan menurut saya tema ini diangkat lagi loh
oleh Paus Fransiskus dalam beberapa kesempatan, misalnya dalam dokumen Evangelii Gaudium nomor 3, Paus Fransiskus itu mengundang kita untuk membarui lagi perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Dimanapun, kapanpun. Anytime, anywhere dalam hidup kita. Sekurang-kurangnya, kita terbuka untuk mempersilahkan Yesus Kristus menjumpai kita. Dan Paus Fransiskus mengundang, kalau kita mau berdoa, jangan hanya pada momen-momen tertentu saja, kita perlu melakukannya tanpa henti setiap hari. Dan ini saudara-saudariku yang saya percaya Anda semua mengalaminya ketika Anda memiliki kebiasaan habitus berdoa, kapanpun kita melangkah menuju Yesus, kita menjadi sadar bahwa Dia sudah berada di sana, menunggu kita dengan tangan terbuka. Indah sekali ya, rekan-rekan. Bahkan ketika kita sedang melangkah menuju Dia, Dia sudah menanti kita, menjemput kita bahkan. Nah, ketika saya membayangkan prayer come first, kita stay quiet with God, hubungan kita dengan Tuhan barangkali tidak meledak-ledak sepanjang waktu. Seringkali kita mengalami bahwa relasi intim dengan Tuhan itu berlangsung dalam suasana yang sangat hening. Dan saya teringat pada sebuah film pendek, Silent Love. Barangkali hubungan kita dengan Tuhan juga seperti dua karakter fiksional dalam film pendek. Kita mungkin seperti cowok di dalam film pendek ini. Kita berusaha dekat dengan Allah. Kalau Allah nampak tidak hadir dalam hidup kita, kita jadi kangen pada Allah. You can choose to be happy if you try, you might be surprised. Choices that you make can be revised. Mungkin hari-hari kita dengan Tuhan itu panjang banget. Halamannya sampai setebal itu. Hari-hari kita stay quiet dengan Tuhan. For the time you're here, and if you don't, dan mungkin nanti Anda akan mengalami Tuhan juga kangen loh pada Anda. Follow your heart and run fast. Learn from things that have passed, and know that everything's okay. Just make that choice today. Make your choice today. 'Cause today is only here and tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can choose to be happy if you try, you might be surprised. Choices that you make can be revised. Yeah, today is only here and then tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow.
Tu hai fatto tutto questo per chiedermi di uscire. Comunque, Francesca, Nah, saudara dan saudariku, apakah hubungan Anda dengan Tuhan? Seperti juga dalam karakter laki-laki dalam film pendek tadi, Silent Love, barangkali juga kita mengalami saat-saat silent ya, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, dan amazingly, ketika kita mau bersahabat dengan Tuhan, endingnya adalah kita sampai pada pengalaman jatuh cinta pada Tuhan, falling in love with God, dan bahkan mungkin sampai pada pengalaman staying in love with God. Mudah-mudahan pengalaman ini Anda alami ketika Anda bertekun dalam momen-momen stay quiet with God. Dan tentang pentingnya kita punya momen staying quiet with God, ini juga digarisbawahi oleh Paus Fransiskus. Kita semua dipanggil untuk menjadi kontemplatif, bahkan di tengah kesibukan, dan menguduskan diri dengan melaksanakan perutusan secara bertanggung jawab dan murah hati. Jadi, untuk sampai pada pengalaman kita falling in love with God, staying in love with God, itu seringkali justru muncul loh dari aktivitas kita yang sangat sibuk dengan profesi kita. Kita jadi rindu untuk ketemu dengan Dia. Kita merasakan kebutuhan untuk stay connected dengan Tuhan 24 hours, baik dalam doa dan juga nanti dalam aktivitas-aktivitas kita. Maka Paus Fransiskus itu mempercayai bahwa kekudusan itu perlu dibangun dengan doa. Saya tidak percaya kekudusan tanpa doa. Walaupun doa tersebut tidak perlu panjang atau melibatkan emosi yang kuat. Kita seringkali juga mengalami ya, hubungan kita dengan Tuhan tidak selalu momennya itu panjang, seringkali momennya pendek-pendek, dan mungkin emosi kita di dalam doa juga seringkali landai-landai saja, tetapi meskipun tidak meledak-ledak, landai saja, tetapi kecintaan kita pada Tuhan itu ternyata bertumbuh seperti benih. Maka pertanyaan Paus Fransiskus saya kira boleh kita tanyakan juga pada malam hari ini. Adakah saat-saat Anda menempatkan diri di hadiratnya dalam keheningan, tinggal bersama dengannya, tanpa ketergesa-gesaan, dan membiarkan diri dipandang olehnya? Apakah Anda membiarkan apinya mengobarkan hati Anda? Saudara dan saudariku, ketika kita tadi mengawali perjumpaan kita dengan doa koronka, doa kerahiman ilahi, apakah Anda merasakan Tuhan itu meminta kita untuk tidak tergesa-gesa dalam doa, mempersilahkan Dia untuk memandang kita yang sedang menghadapnya? Apakah kita merasakan kobaran api dalam diri kita karena kita berdekatan dengannya, dan bahkan Allah berkenan untuk bersemayam dalam hati kita? Nah, buat kita yang sibuk, kita mungkin kadang-kadang merasa ya, aduh, sudah saatnya doa ya. Tetapi Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa ketika kita hening dalam doa, kita nggak sedang lari dari kesibukan dunia.
Kita tidak mengatakan tidak pada aktivitas, pada dunia kita. Kita tetap mengatakan ya pada aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan dengan menyertakan Allah di dalam aktivitas-aktivitas itu. Nah, maka yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk memupuk ruang batin, sehingga melalui doa, segala aktivitas kita itu menjadi bermakna. Tanpa doa, bisa loh aktivitas kita yang banyak, tanpa henti, itu kehilangan kekuatan, dan bahkan kita kemudian menjadi pribadi-pribadi yang kelelahan. Sepertinya isinya itu adalah kesulitan. Dan bahkan mungkin kalau kita terlibat di dalam kepanitiaan, di dalam komunitas, semangat kita bisa padam karena aktivitas-aktivitas itu tidak kita support dengan doa. Nah, gambaran yang langsung muncul pada saya ketika saya membayangkan tentang hidup seorang pendoa yang stay quiet with God. Tadi dikatakan oleh Paus Fransiskus bahwa kadang-kadang hubungan kita dengan Tuhan itu nggak selalu meledak-meledak. Seringkali nampak landai-landai saja. Mungkin gambarannya dalam dunia tenis ya, ketika dalam sebuah kompetisi ya kita main saja seperti kita juga main dalam kompetisi-kompetisi yang lain. Tetapi ada momen di mana ada sesuatu yang istimewa. Nah, seperti di dalam tayangan ini. The actual surface. Wow! Boy, the young Balkan has been hit there. And Rafa showing immediate concern. She's good, I think. Oh, that's a wonderful moment, though. Good girl. Gee whiz. I think that got her on the cheek. She's quite flushed. What a brave young lady. Rafa kissed me, I'd be a bit flushed. Hey, this is no time. It's simply the truth that Rafael Nadal once again illuminates the Melbourne nighttime sky as he comes through in what looks like fairly straightforward fashion as he once again shows not only is he a great champion, he is one beautiful human being. We can all aspire to try and play tennis like him, but we can all emulate him in the way that he behaves on and off the court. Oke, saudara dan saudari, tayangan ini buat saya menarik, terutama komentar terakhir ketika komentatornya menyatakan yang kita lihat bahkan di lapangan tenis tidak sekedar seorang petenis profesional nomor 1 dunia, tetapi seorang manusia yang sangat elok kemanusiaan. Ketika bola kembaliannya itu kena pada seorang ball girl, dia segera berlari, memastikan bahwa gadis itu tidak terluka karena bola kembaliannya, dan dia memberikan tanda bahwa dia sedemikian care terhadap ball girl itu dengan memberikan kecupan pada dia, dan kemudian pada akhir dia melakukan hal yang sama intimnya, yaitu menyerahkan band yang ada di kepalanya dan memberikannya sebagai kado untuk ball girl itu. Kesucian seringkali baru kelihatan pada momen-momen tertentu. Barangkali kita tidak merasakan bahwa kesucian itu bertumbuh di dalam diri kita, tetapi ketika ada momen istimewa seperti itu, kesucian itu menyeruak dari hidup yang kita bangun terutama dengan habitus doa. Jika kita tidak melihat Yesus hadir dalam jantung komitmen perutusan kita,
antusiasme kita segera meredup, dan kita tidak lagi yakin akan hal yang kita sampaikan. Kita kehilangan semangat dan gairah. Seorang pribadi yang tidak yakin, tidak bersemangat, tidak pasti, dan tidak mengasihi, tidak akan meyakinkan seorang pun. Seorang yang tidak berdoa, sulit sharing tentang doa. Saudara dan saudariku, maka sebagai akhir dari pengajaran saya, mudah-mudahan nggak terlalu panjang ya, Paus Fransiskus mengundang kita untuk create, kita punya momen untuk doa batin, membaca kitab suci, dan untuk komunitas Love Praying Family, doa koronka, kerahiman ilahi, dan doa-doa lain yang mendapatkan tempat istimewa dalam hidup Anda. Dan segala hal yang kita lakukan dengan kehidupan rohani kita, terutama dengan doa, sama sekali tidak mengurangi semangat dan efektivitas pengabdian kepada sesama, melainkan justru sebaliknya. Kerasulan kita, aktivitas kita, termasuk aktivitas Anda bekerja, itu mendapatkan tambahan kekuatannya dari doa Anda. Maka tidak salah dan kita mengamini kata-kata dari Carolus Borromeus yang kita peringati hari ini, yaitu prayer comes first. Dahulukanlah doa. Dan nikmatilah ketika Anda staying quiet with God. Terima kasih atas perhatian saudara dan saudari. Semoga memberikan inspirasi untuk kehidupan rohani Anda malam hari ini. Saya kembalikan kepada Yulce Lineng. Terima kasih, Yulce.